Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah sesi ketiga dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, setelah kalian belajar di sesi kedua tentang yang ini menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan cara definisi nilai mutlak. Jadi yang ini sudah kalian pelajari ya. Ini di sesi kedua kemarin. Nah, di sesi ketiga kali ini yang akan kalian pelajari adalah masih tentang menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel tapi menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi ini yang akan kalian pelajari di sesi ketiga, menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, sekarang kita langsung saja apply si sifat yang ini ke contoh soal di bawah. Nah, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama itu tentukan nilai X yang memenuhi. Nomor 1, nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan 2. Oke, kita jawab ya. Jawab. Yang pertama itu soalnya adalah nilai mutlak X plus 3 sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini dengan menggunakan sifat yang ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menulis kembali keseluruhan soal, tapi tanda mutlaknya tidak usah ditulis. Jadi, X plus 3 sama dengan 2. Nah, setelah itu kalian bubuhi tanda kuadrat di masing-masing ruasnya. Jadi ini untuk yang X plus 3 ini karena sukunya terdiri dari nggak cuma satu gitu, jadi kalian kasih tanda kurung. Ini X plus 3 dikuadratkan, kemudian yang ruas kanan tinggal kuadratkan karena dia cuma satu suku, yaitu angka 2 saja. Nah, setelah kalian bubuhi tanda kuadrat di masing-masing ruasnya, gini ya. Jadi X plus 3 dikuadratkan sama dengan 2 dikuadratkan. Nah, setelah itu kalian buat ke dalam bentuk sama dengan 0. Jadi yang ruas kanan itu kalian pindahkan ke ruas kiri. Jadi nanti bentuknya seperti ini. X plus 3 dikuadratkan, yang ini tulis kembali, kemudian yang 2 kuadrat itu pindahkan ke ruas kiri. Jadi negatif 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Sorry, ini tanda kurungnya. Jadi X plus 3 dikuadratkan dikurangi 2 kuadrat. Nah, setelah dalam bentuk seperti ini, berdasarkan sifat ini nih, kalian punya sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A tambah B gitu, kemudian dikali A min B. Nah, berdasarkan sifat yang ini, kalian apply sifat yang ini ke dalam bentuk yang ini. Nah, bentuknya jadi gimana? Kalian bikin dulu 2 tanda kurung, kemudian sama dengan 0. Langkah pertama adalah kalian tulis dulu yang ini nih, X plus 3. Kalian tulis X plus 3 di tanda kurung yang pertama, begitupun di tanda kurung yang kedua kalian tulis X plus 3 gitu ya. Jadi yang pertama itu X plus 3 dan X plus 3. Nah, kemudian setelah itu kalian bubuhi tanda yang satu plus, yang satu negatif. Oke, nah sampai situ dulu. Jadi yang pertama X plus 3 yang ini kalian taruh lagi ke bawah, kemudian taruh lagi ke tanda kurung yang berikutnya. Yang satu bubuhi tanda plus, yang satu bubuhi tanda negatif. Nah, kemudian setelah itu kalian tulis yang 2 ini, kalian tulis di sini 2 dan di sini pun 2. Nah, gitu. Jadi setelah kalian rubah ke dalam bentuk yang ini menggunakan sifat yang ini, nah, berikutnya kalian operasikan yang ada di dalam tanda kurungnya. Jadi X karena tidak ada temannya lagi, tulis lagi X. 3 temannya dengan 2, 3 plus 2 yaitu plus 5. Kemudian X juga ini tulis lagi, kemudian 3 min 2 yaitu plus 1 sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kalian pecah ke dalam bentuk jadi X plus 5 sama dengan 0. Ini tidak perlu pakai tanda kurung lagi ya. Atau X plus 1 sama dengan 0. Jadi kalian tulis terpisah, kemudian dibuat sama dengan 0 dan sama dengan 0. Nah, karena yang kalian cari adalah tentukan nilai X, artinya yang kalian cari adalah nilai X, maka si X ini dia harus sendiri. Caranya adalah taruh X-nya sendirian, selain itu pindahkan ke ruas
kanan, jadi plus 5 nya pindah ke ruas kanan jadi negatif 5. Kemudian yang ini juga sama, X nya sendiri, kemudian satunya pindahkan ke ruas kanan jadi positif 1, pindah ruas jadi negatif 1. Nah, jadi nanti nilai X yang memenuhi adalah negatif 5 dan negatif 1, atau kalau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaiannya adalah kalian tulis dari nilai yang paling kecil, karena ini negatif berarti yang paling kecilnya adalah negatif 5 kemudian negatif 1 gitu ya. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua kita bikin jawabannya di sebelah sini. Untuk contoh yang kedua soalnya adalah ini ya, nilai mutlak dari 3x plus 2 sama dengan nilai mutlak dari x min 5. Langkahnya sama seperti di contoh soal pertama, kalian tulis dulu keseluruhannya 3x plus 2 sama dengan x min 5 tanpa menulis tanda mutlaknya. Kemudian karena ini terdiri dari beberapa suku atau terdiri dari 2 suku, maka kasih tanda kurung kedua ruasnya, kemudian bubuhi tanda kuadrat masing-masing ruasnya. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah dibuat menjadi sama dengan 0. Jadi 3x plus 2 dikuadratkan, ditulis kembali, x min 5 dikuadratkan, yang tadinya di ruas kanan dia pindahkan ke ruas kiri jadi negatif x min 5 dikuadratkan sama dengan 0. Berdasarkan sifat yang ini, maka bentuk yang ini menjadi, pertama adalah kalian bikin 2 tanda kurung sama dengan 0, kemudian 3x plus 2, yang ini tulis kembali di bawah 3x plus 2, kemudian 3x plus 2 gitu ya. Jadi yang ini tulis lagi 3x plus 2, 3x plus 2, dan 3x plus 2. Kemudian yang pertama itu tandanya bubuhi tanda positif, yang kedua bubuhi tanda negatif. Nah, karena ini bilangan yang keduanya itu tidak hanya satu suku, kalau yang tadi kan yang ini ya, bilangan keduanya adalah 2. Jadi plus 2 langsung aja tulis, dikurangi 2. Kalau ini karena terdiri dari lebih dari satu suku, maka kalian harus bubuhi tanda kurung. Jadi x min 5, yang pertama x min 5, kemudian yang kedua x min 5. Nah, itu ya. Jadi yang ini itu dari sini. Oke. Nah, setelah itu langkah berikutnya, kalau yang bentuknya seperti ini, kalian harus buka dulu tanda kurungnya, tanda kurung yang di dalam. Jadi 3x plus 2 nya tulis kembali, kemudian kalau yang di belakang tanda kurungnya adalah tanda positif, itu tinggal kalian lepas saja tanda kurungnya jadi plus x min 5. Nah, kemudian yang ini 3x plus 2 nya tulis kembali. Nah, jika di belakang tanda kurungnya adalah tanda negatif, maka si negatif ini harus dikalikan ke dalam. Negatif kali x, kemudian negatif kali negatif 5 adalah positif 5 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, setelah ini kalian operasikan seperti halnya tadi. Jadi yang pertama itu 3x temennya dengan x, 3x tambah x, x itu kan 1 ya. Jadi 3x tambah 1x, 4x. Kemudian 2 temennya min 5, 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 jadi negatif 3. Nah, sekarang yang ini 3x dikurangi x jadi 2x, kemudian positif 2 ditambah 5 jadi plus 7 sama dengan 0. Nah, setelah ini kalian pecah jadi 4x min 3 sama dengan 0, atau 2x plus 7 sama dengan 0. Karena x nya harus sendiri, 4x nya taruh lagi, negatif 3 nya pindahkan ke ruas kanan jadi positif 3, kemudian ke bawah x nya saja yang ditulis, 3 nya tulis kembali, 4 kemana? Karena ini perkalian, 4 nya pindahkan ke bawah jadi 3/4 gitu ya. Ini flashnya mati, nggak apa-apa, dilanjut aja ya. Nah, kemudian yang ini 2x nya tulis lagi
positif 7-nya pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 7, kemudian X-nya tulis, X-nya saja, negatif 7-nya tulis lagi. Nah kemudian 2-nya kemana? Karena ini perkalian, kemudian dia pindah ruas, pindahkan ke bawah, jadi X sama dengan min 7/2. Maka untuk soal yang nomor 2 ini, jadi nilai X yang memenuhi itu adalah, kita mulai dari yang paling kecil yang negatif ya, negatif 7/2 dan 3/4 itu. Nah jika ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7/2 dan 3/4. Oke, nah ini yang kalian pelajari di sesi ketiga itu sampai sini dulu. Jadi kalian menyelesaikan persamaan nilai mutlaknya menggunakan sifat yang ini, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Pada intinya adalah kalian tulis kembali dengan tidak menulis tanda nilai mutlaknya, kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikuadratkan. Oke, nah untuk latihan soalnya nanti akan Ibu share di Google Classroom. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.